Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya berharap setiap kita umat Tuhan tetap terus kuat. Karena firman Tuhan berikan kita kekuatan, firman Tuhan berikan kita pengharapan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Tuhan yang pada akhirnya menuntun kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil kesempatan untuk menjadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, saudara bisa sharing, saudara bisa bagikan kembali sehingga pada akhirnya ada banyak umat Tuhan boleh terus dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah saudara yang dikasih dalam Tuhan untuk kita jalani. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, ya kan? Kita perlu dipimpin oleh kebenaran dan kita percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami sanggup melewatinya sebab kami tidak pernah berjuang sendiri. Selalu ada Tuhan Yesus yang menguatkan kami, selalu ada Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kami. Karena itu Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus pernah mengatakan atau menyampaikan pesan buat murid-muridnya yang saya percaya ini juga akan sangat memberkati kita agar kita selalu merefleksikan diri kita dengan keadaan kenyataan hidup ini dan kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Yesus bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang kepada murid-muridnya, apa sih gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya atau kehilangan jiwanya, tidak terselamatkan? Karena Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita. Kalau kita hari-hari ini di dunia kita berlelah-lelah mencari rejeki, kita berupaya, kita bersusah payah, makanya ada istilah orang dunia bilang putar otak gitu kan, bagaimana supaya bisa mendapatkan lebih, banting tulang, kerja keras gitu kan, atau hal-hal yang merupakan usaha, upaya kita. Betul, it's good. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kerjakan bagian kita. Tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kalau kita kejar hanya materi, kalau kita kejar hanya terus materi, saudara, manusia itu tidak akan pernah puas, ya. Dalam kehidupan manusia tidak pernah puas. Dan itu terbukti ketika Adam dan Hawa udah diberikan pesan di Taman Eden sama Tuhan. Tuhan bilang semua pohon boleh kok kamu makan buahnya. Yang Tuhan minta cuma satu, jangan kamu sentuh, jangan kamu makan buahnya, kamu akan mati. Padahal taman itu penuh dengan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tapi manusia ini selalu pengen lebih dari apa yang sudah diperintahkan, pengen coba sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, sama dalam kehidupan keseharian kita pun juga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita haus gitu terus, ya. Haus akan kedudukan, haus akan jabatan, haus akan harta, haus akan pengakuan yang ujung-ujungnya membuat diri kita sengsara. Kenapa ada korupsi? Kenapa ada hal-hal yang jahat dilakukan manusia? Karena pengen sesuatu yang lebih. Yesus bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bahkan di ayat pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus bilang, apa sih gunanya seorang memperoleh seluruh dunia?
Oke lah, engkau punya segala sesuatunya, tetapi engkau kehilangan jiwamu, engkau kehilangan keselamatanmu. Hidup manusia itu Alkitab katakan cuma 70 atau 80 tahun kalau kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, sisanya kesia-siaan. Dengan kata lain, kita bisa menikmati cuma sampai situ. Gak selama-lamanya kita bisa menikmati segala sesuatunya. Apalagi kalau kita melepaskan Yesus, menukar Yesus hanya dengan apa? Memperoleh isi dunia. Waduh. Jiwa kita hilang karena apa? Karena menukarkan dengan keinginan-keinginan dunia, memperoleh seluruh dunia. Engkau dapat kedudukan, kau dapat jabatan, kau menukar Yesus oleh segala sesuatu yang kau bisa nikmati di dunia sekarang. Tapi ingat, akan ada waktunya. Tidak selamanya saudara dikasih dalam Tuhan kita tinggal di muka bumi ini. Ada waktunya, either kita pulang ke rumah Bapa, iya kan? Atau Yesus datang kali yang kedua. Selesai kontrak kita di muka bumi. Hal yang sama juga dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 15, saudara. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Yes, ketamakan, keserakahan, kerakusan. Waspadalah, sebab walaupun seorang ini berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Jadi hidup manusia itu tidak tergantung dari apa yang mereka punya dengan segala kekayaannya, dengan segala keberhasilannya. No, hidup manusia itu bergantung kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya bergantung kepada Tuhan. Amin. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yesus sudah bilang, seorang berlimpah-limpah hartanya namun hidupnya tidak tergantung dengan hal tersebut. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, nafas hidup itu datangnya dari Tuhan. Saudara, makanya Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang seorang kaya. Dan itu tercatat dalam Lukas pasal 12. Nanti saudara baca dari awal ya kisah ini. Tapi saya mau bagikan sepenggalnya saja dari apa yang Yesus katakan tentang perumpamaan tentang seorang kaya ini. Ketika dalam perumpamaan ini orang kaya berhasil menimbun hartanya, berhasil membuat pundi-pundinya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini di ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Kau kaya, good, diberkati, oke. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi ingat, jangan sampai engkau menimbun harta buat dirimu sendiri. Egoisme, self-center. Kalau Tuhan titipkan harta, Tuhan titipkan kedudukan, Tuhan titipkan berkat, Tuhan titipkan segala sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, jangan hanya engkau nikmati buat dirimu sendiri. Haleluya. Ada amin? Yes. Jadilah berkat, jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Oh, Tuhan sudah baik sama saya. Apa yang saya bisa buat ya? Apa yang saya bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya? Itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Musa pernah bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Di mana Musa mengajarkan menghitung hari-hari? Di muka bumi. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yuk, saya ajak setiap kita. Bijaksanalah dalam segala apa yang kau miliki, yang dititipkan Tuhan dalam kehidupanmu. Renungkan baik-baik. Bandingkan itu dengan kemuliaan yang akan kau terima nanti kelak ketika kita semua yang akan pergi meninggalkan muka bumi ini. Kita gak pernah tahu kapan kita balik, saudara. Kita gak pernah tahu kapan IMB, izin menempati bumi kita ini selesai. Maka kita akan kembali. Semua sama kembali. Saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang kita sudah persiapkan untuk rumah kita yang kekal. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diajarkan, kami diingatkan.
Tuhan tolong kami agar kami lebih fokus kepada perkara-perkara sorga. Betul, kami memerlukan kehidupan muka bumi ini. Tapi kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang jaga. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang serakah. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang akhirnya haus akan segala sesuatu di muka bumi ini, sehingga kami lupa bahwa akan ada waktunya kami meninggalkan segala apa yang kami miliki di muka bumi ini. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti firman-Mu hari ini, sehingga kami dapat merenungkan hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Renungkanlah baik-baik firman Tuhan ini dan lakukanlah apa yang kita mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita.